2005. Nama saya Solana Rahmaudia dengan 3 digit NPM terakhir 107. Nama saya Dilastiana dengan 3 digit NPM terakhir 070. Nama saya Azizah Mazda dengan 3 digit NPM terakhir 064. Nama saya Ilmayanti dengan 3 digit NPM terakhir 144. Perkenalkan, nama saya Mutia Ratia Biani Rahman dengan nomor 3 digit NPM terakhir 027. Perkenalkan, nama saya Michiko Tamara Gadis dengan 3 digit NPM terakhir 089. Kami dari Kelompok 3. Penugasan video dokumenter mata kuliah Sejarah Sejarah Sastra Sastra Indonesia. Jenar Maesa Ayu, saya berperan sebagai Nyi Kenanga di Mangkujiwo. Tapi ya gitu, mesti apa ya? Aku mau sih produser, sebetulnya saya tuh udah nggak mau loh jadi produser. Jenar Maesa Ayu, perempuan yang lahir pada tanggal 14 Januari 1973, merupakan seorang seniman yang suaranya banyak didengar. Jenar dikenal karena karya-karyanya yang berani mengangkat isu-isu feminisme dan sosial. Melalui karirnya sebagai seorang penulis, Jenar telah menciptakan banyak novel yang populer seperti Mereka Bilang Saya Monyet, Naila, dan Saiya. Karya-karya Jenar ini dianggap kontroversial karena mengangkat tema yang dianggap tabu, seperti seksualitas, kekerasan terhadap perempuan, dan identitas gender. Namun, keberaniannya dalam mengeksplorasi tema-tema tersebut justru membuatnya semakin dihargai sebagai seorang penulis yang berani dan inovatif. Perjalanan Jenar Maesa Ayu dalam menerbitkan banyak karya adalah sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana bakat, keberanian, dan kerja keras dapat membawa seseorang meraih kesuksesan. Ia tidak hanya menjadi seorang penulis yang produktif, tetapi juga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia sastra Indonesia. Berkat kerja keras dan perjuangannya, Jenar mendapatkan banyak apresiasi dan penghargaan yang sangat membanggakan. Berikut beberapa penghargaan yang pernah diraih olehnya. Yang pertama, Khatulistiwa Literary Award 2003, buku kumpulan cerpennya yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet masuk dalam nominasi penghargaan sastra bergengsi ini. Yang kedua, Best New Director di Cinemanila International Film Festival 2009. Film adaptasi dari bukunya yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet yang juga ia sutradarai mendapatkan penghargaan ini. Yang ketiga, Special Mention Award di Visual International Film Festival 2013. Film Saiya yang disutradarai oleh Jenar mendapatkan pengakuan khusus di Festival Film Internasional tersebut. Yang keempat, apresiasi kritik positif untuk film Indonesia. Banyak karya film dan bukunya mendapatkan apresiasi luas dari kritikus atas eksplorasi isu-isu tabu dengan gaya yang berani dan unik. Selain itu, Jenar juga sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan festival internasional karena kontribusinya dalam dunia seni dan sastra Indonesia. Oke, di sini aku mau mengulas novel Naila karya Jenar Maesa Ayu. Nah, novel Naila kali ini tuh novel yang disoroti banyak orang karena
Ceritanya itu mengangkat tema seksualitas dan masyarakat itu menganggapnya itu tabu. Tokoh Naila mengalami trauma yang berat akibat pengalaman hidupnya yang dipenuhi dengan kekerasan dan juga penolakan, terutama dari lingkungan terdekatnya. Trauma ini membentuk perjalanan emosional dan juga psikologis Naila. Ada beberapa penyebab traumanya. Yang pertama, kekerasan dari ibu. Naila menghadapi kekerasan fisik dan verbal dari ibunya sejak kecil. Sang ibu yang berperan sebagai figur otoriter seringkali melampiaskan kemarahannya pada Naila, sehingga Naila menciptakan luka emosional yang mendalam. 2. Kurangnya kasih sayang. Naila tumbuh tanpa kehangatan atau perhatian yang cukup dari keluarganya, menyebabkan ia merasa tidak diinginkan. Yang ketiga, pelecehan seksual. Walau tidak dijelaskan secara langsung, beberapa bagian cerita mengisyaratkan bahwa Naila pernah menjadi korban pelecehan seksual yang memparah kondisinya. Yang keempat, tekanan sosial. Naila juga menghadapi stigma masyarakat yang seringkali menghakimi perilakunya, yang sebenarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap trauma yang dialaminya. Nah, ada juga beberapa dampak traumanya. Yang pertama, suka memberontak. Hal tersebut membuat Naila bersikap keras dan menolak norma-norma yang mengekangnya. Ia seringkali menunjukkan antipati terhadap otoritas, terutama pada figur ibu-ibu dan aturan masyarakat. Yang kedua, ada krisis jati diri. Luka masa lalu membuat Naila kesulitan memahami dirinya sendiri dan menemukan tujuan hidup. Ia terus berjuang melawan bayang-bayang traumanya. 3. Hubungan yang tidak sehat. Naila seringkali terjebak dalam hubungan destruktif yang mencerminkan ketidakmampuannya untuk mempercayai orang lain atau menjalin hubungan yang stabil. Dan yang terakhir, ada pencarian arti hidup. Meski hidupnya penuh dengan luka, Naila terus mencoba mencari kebahagiaan dan pemulihan, walaupun jalannya penuh dengan tantangan. Nah, trauma yang dialami Naila mencerminkan dampak buruk dari kekerasan dan juga penolakan yang terjadi dalam keluarganya. Namun, cerita ini juga menunjukkan bahwa meski sulit, seseorang tetap memiliki kesempatan untuk bangkit dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Saya adalah cerpen karya Jenar Maesayu, seorang penulis dan sineas Indonesia yang sering mengangkat tema-tema feminisme, seksualitas, dan kehidupan urban. Cerpen ini terdapat dalam kumpulan cerpen berjudul Mereka Bilang Saya Monyet yang diterbitkan pada tahun 2002. Cerpen ini bercerita tentang perjuangan batin seorang perempuan yang menghadapi pengalaman traumatis, pencarian jati diri, dan tekanan sosial dalam lingkungan patriarki. Tokoh utama saya merepresentasikan suara perempuan yang seringkali diabaikan atau ditabukan dalam masyarakat. Dengan gaya bahasa simbolis dan puitis, Jenar mengeksplorasi bagaimana trauma, seksualitas, dan hubungan kuasa memengaruhi kehidupan perempuan. Ciri khas tulisan Jenar dalam cerpen ini meliputi penggunaan bahasa yang berani dan provokatif, tema yang gelap dan sensitif, serta pendekatan psikologis untuk mengungkapkan emosi terdalam tokoh. Cerpen ini mendapatkan pujian karena keberaniannya mengangkat isu sosial yang sering diabaikan, meskipun ada juga kritik terhadap gaya narasinya yang dianggap kontroversial. Cerpen ini berfokus pada karakter utama bernama Saya, seorang perempuan yang terperangkap dalam ekspektasi sosial dan tradisi yang mengatur kehidupannya. Nama Saya sendiri yang terdengar seperti saya dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai representasi dari pencarian jati diri dalam sebuah dunia yang penuh dengan norma yang membatasi. Saya merasa terasing di tengah kehidupan yang seharusnya memberikan makna, namun justru dipenuhi dengan ketidakpastian. Ia berusaha menemukan kebebasan dalam sebuah masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan pada peran-peran yang sudah ditentukan. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penceritaan yang menyentuh, Jenar Maesayu berhasil menyampaikan kisah yang penuh perasaan dan refleksi. Cerpen saya mengajak pembaca untuk merenungkan kebebasan,
identitas, dan pergaulan batin dalam kehidupan yang serba terstruktur. Dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet menceritakan mengenai tokoh saya sebagai tokoh utama, yang merupakan seorang lesbian. Dibuktikan dengan kalimat khasnya berbahasa vulgar, contohnya, bahkan si kepala anjing juga pernah mengendus-endus kemaluan saya walaupun kami berkelamin sama. Kemudian mereka keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Tabiat tokoh yang dimasukkan dalam cerpen ini pantas dengan julukan yang diberikan Jenar. Jenar banyak mengisahkan mengenai kemunafikan manusia yang selalu tampak sempurna di mata semua orang. Namun ternyata kenyataannya bertolak belakang dengan sifat yang mereka tampakkan. Pada dasarnya, semua cerpen pada bukunya ini bertemakan pelecehan seksual pada wanita, baik dari keluarga dan lingkungannya. Namun, hal yang sudah menjadi rahasia umum ini begitu tabu untuk dibicarakan, sehingga Jenar menjadikan sesuatu yang berbeda yang bernilai seni dan sastra, dan ingin membuktikan bahwa hal-hal yang dianggap tabu seperti itu juga perlu untuk dibicarakan, dibahas, didiskusikan dalam halayak umum. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet itu adalah metafora. Dapat dibuktikan dengan perbandingan antara manusia dengan binatang. Penulis menyampaikan bahwa perilaku yang dimiliki manusia dalam cerpen ini itu seperti binatang, hanya saja berwujud manusia. Contohnya itu ada si kepala buaya berekor kalajengking. Dia ini tuh seorang pria yang bermata keranjang. Ada juga si kepala ular, wanita tidak baik yang suka berganti-ganti pasangan. Lalu ada si kepala anjing, wanita yang suka berhubungan dengan banyak lelaki, padahal dia udah punya suami. Bahkan dia juga suka sama si monyet yang notabene seorang wanita. Terus ada si kepala serigala, berwajah hitam, selalu mengeluarkan uang untuk berpesta pora. Ada juga si kepala gajah, si kepala babi, si kepala kuda, si kepala harimau, dan si kepala sapi.